ila an qala faslun fi syuruti sihhatil jum'ah sittatun wuqu'uha jama'atan biniyati imamatin waqtida'in wa bi arba'ina mukallafan dzakaran hurran mutawattinan wa bi abniyatin mujtami'atin wa wudu'us salati kulliha fi waqti dhuhrin wa adamu ta'addudin illa li'usri ijtima'ihim wa taqdimu khutbataini bil arabiyyah wa in lam yafhamu. Berkatalah muallif dalam kitabnya, semoga Allah merahmatinya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Dan semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Hari ini kita memasuki fasal yang baru, yaitu berbicara tentang syarat sahnya sholat Jumat. Sudah berlalu banyak dari kita pelajaran tentang keutamaan malam dan hari Jumat. Terakhir atau kemarin pembahasan kita tentang memperbanyak salawat salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu bertepatan sekali di penghujung bulan Rabiul Awal. Ya, saat ini kita sudah berada di Rabiul Tsani daripada bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sudah kita pelajari tentang fadilah-fadilah, terlebih khusus tentang salawat, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Amin. Ada doa di ujung pembahasan salawat tadi, di atasnya nas'alullah al-qadira. Kita memohon, meminta, berdoa kepada Allah Ta'ala yang Maha Kuasa, bijahil bashir, berkat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, makhluk Allah pemberi kabar gembira, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, an yuktaba lana al-bara'ata, semoga kita semua ditetapkan oleh Allah al-bara'ata, pembebasan, kita dibebasin dari api neraka, amin. Berkat Nabi mudah-mudahan Allah bebaskan kita daripada api neraka, amin. Wal khuluda fi daril qarari, dan semoga kita menetap selama-lamanya di dalam surga. Daril qarar, tempat menetap abadi, yaitu surganya Allah, berkat Rasulullah SAW, amin Allahumma amin. Jannatin tajri min tahtihal anhar, di mana surganya Allah yang mengalir air di dalamnya, sungai-sungai yang indah. Baik hadirin, sebelum kita masuk sedikit daripada bab tentang syarat sah Jumat yang dikhususkan bagi kaum laki-laki, sedikit kita tambahin tentang salawat agar bisa diamalin bersama bagi laki-laki dan perempuan sebelum urayanya akan kita bahas tentang salat Jumat, yaitu dalam riwayat Imam Abu Darda, agar kita memahami dan mengetahui fadilah apa yang kita baca setiap sebelum ta'lim pagi, yaitu wirdul latif. Ada di situ salawat sebanyak 10 kali. Betul? Setelah kita hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali, itu dilanjutkan setelahnya yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 10 kali. Nah, wirdul latif itu sendiri Ibu Bapak dibaca setiap pagi dan sore, yang isinya semua bersumber dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dirangkum oleh Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kenapa dibaca hanya 10 kali, enggak 3 kali, enggak 100 kali? Ada riwayat Imam Abu Darda, qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya hina yusbihu 10 wa hina yumsi 10 adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah. Man shalla alayya, siapa orang baca salat kepada aku, hina yusbih, di pagi hari, 10 kali, wa hina yumsi, dan di sore hari, 10 kali,
adrakathu syafaati, orang itu pasti akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Jadi dibaca Wailul Latif bukan hanya hari Ahad, tapi kita lazimi di setiap pagi dan sore kita semampu kita bisa mengamalkannya agar kita bisa mendapatkan fadilah. Di dalam riwayat Imam Jabir radhiyallahu anhu ada riwayat lain. Ini bagi kita yang hidup di dunia banyak kebutuhan. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man shalla alayya fi yaumin mi'ata marrah." Man shalla alayya fi yaumin, siapa orang baca salawat kepada aku dalam satu hari 100 kali. 100 kali ini enggak banyak, sebentar, paling hanya 5 menit. Kita sholat 2 rakaat itu paling 2 menit. Makanya kita harus rajin sholat dan sholawat. Ini ibadah yang pahalanya besar tapi fadilahnya luar biasa. Dalam hadis Nabi riwayat Imam Jabir, siapa orang mensholla alayya fi yaumin, dalam satu hari mi'ata marrah, gadallahu lahu mi'ata hajah, Allah bakal kabulkan untuk dia 100 hajatnya. Gadallahu lahu mi'ata hajah sab'ina li akhiratihi, Allah simpen kekabulan hajatnya 70 untuk urusan akhiratnya nanti. Wa thalathina min hali dunia, yang 30 hajat lagi Allah tunaikan buat dia di dunia. Minta hajat apa-apa kepada Allah dengan wasilah salawat. Pagi Wailul Latif, habis salat duha nanti baca salawat 100 kali, minta sama Allah hajat kita. 30 hajat dunia ditunaikan sama Allah. Ya, ini fadilah salawat. Begitulah apa yang kita diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, agar kita jangan perhitungan di dalam baca salawat. Demikian juga apa yang kita tulis. Kalau kita tulis nama Nabi kita Muhammad SAW di dalam kitab, jangan kita singkat solam, sod, lam, mim, dengan singkatan sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau bahasa Indonesia lain SAW kan ya, itu lain hal dah. Tapi kalau bahasa Arab ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat itu kalau kita buka di kitab-kitab salaf kita, seluruh kitab yang di situ ada nama Nabi pasti ada itu. Karena dalam hadis riwayat Imam Abu Hurairah, "Man shalla alayya fi kitabin, sallu ala nabi." Siapa orang salawat kepada aku di tulisan yang dia tulis, sallallahu ala Muhammad alaihi salatu wassalam, misal, lam tazalil malaikatu tastaghfir lahu madama ismi fi dzalikal kitab. Maka malaikat tidak henti-hentinya memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang nulis salawat itu selagi tulisan itu masih ada di dalam kitab tersebut. Kalau kitab itu awet 100 tahun, malaikat mintain ampun terus pada Allah selama 100 tahun. Subhanallah. Jadi jangan perhitungan. Baca 100, kalau ada nama Nabi di kertas, di buku, jangan singkat-singkat. Solam gak ada artinya. Kalau mat'am ada artinya. Kalau mat'am ada dujaj, ada ghanam. Kalau solam gak ada artinya, maluh mana. Harus sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat terus mintain ampun. Apalagi dibanyakin lagi salawat dengan 100 kali. Apalagi bisa istiqomah ibu bapak baca salawat kepada Nabi setiap hari 1000 kali. Itu waktunya kalau kita pakai tasbih kalimatnya sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad cuman 20 sampai 25 menit. Baca salawat pada Nabi. Kalau istighfar, astagfirullahaladzim pakai tasbih begini nih, pakai durasi 1000 kali cuman 10 menit. Astagfirullahaladzim. Itu 10 menit dapat 1000. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira
Beruntung bagi seorang hamba nanti jikalau lembaran amalnya dilihat di hari kiamat, banyak istighfarnya. Kalau salawat, lanjutin 1000 kali, cuma 20 sampai 25 menit. Sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad. 20 sampai 25 menit, enggak lebih. Kecuali bacanya pelan-pelan. Sallallahu alaihi Muhammad wa ali. Ya insyaallah 2 hari. Kalau sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya, cuma 25 menit setiap hari. Megang handphone 2 jam. Baca salawat 20 menit nggak mampu. Dalam riwayat Imam Anas bin Malik baginda Rasulullah SAW, beliau telah bersabda, sallu ala nabi, man shalla alayya kulla yawmin alfa marratin. Siapa orang salawat kepada aku setiap hari 1000 kali, lam yamut hatta yubshir bil jannah. Orang itu tidak akan dimatikan oleh Allah melainkan sudah dapat kabar gembira surganya Allah baru meninggal. Dijamin. Lam yamut hatta yubshir bil jannah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, man shalla alayya fi kulli yawmin alfa marrah. Siapa yang salat kepada aku setiap hari, ya, kalau ketinggalan dikodok 1000 kali, orang itu tidak akan diwafatkan oleh Allah melainkan Allah kasih kabar kepadanya melalui malaikat atau bisyarah apa, tempatnya di surga baru meninggal. Alangkah agungnya salawat salam kepada baginda Rasulullah SAW. Makanya ibu bapak, saking agungnya baginda Rasul itu tidak disebut nama Allah, melainkan harus disebut nama Rasulullah SAW. Itu harus, saking agungnya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dari sebelum Allah ciptakan bumi dan langit, sebelum Allah ciptakan Sayyidina Adam, semenjak Allah ciptakan surga, sampai detik ini masih ada tuh tulisan La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Wa rafa'na laka zikrak. Allah angkat namamu wahai Muhammad. Aila yadhkuru ismak illa wa tuzkar ma'i. Tidak disebut namaku kecuali nama kamu harus disebut. Makanya di dalam kita ini nyebut nama Nabi wajib, dari mulai sholat sampai khutbah. Nanti kita bahas soal khutbah, kan pasti ada sholawat. Kalau enggak sah. Kalau kita nyebut nama Allah kan harus hormat. Nyebut nama Nabi bukan syirik, harus hormat juga. Manggil nama Nabi nggak boleh disebut, harus dihormat. Sebagaimana dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la taj'alu du'a'ir rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Sehingga kalau kita baca sholawat, ulama kita ngajarin kita khusyuk. Pengen gabul hajat, dimudahin, digabul sholawat kita, khusyuk. Seakan-akan ada Nabi di situ. Makanya ini peringatan juga buat ibu bapak, kalau kita merayakan acara maulid, maaf, jangan panggil penceramah yang akan mengecilkan Rasul dengan bercandaan-bercandaannya. Jangan. Cari penceramah tuh yang mengangkat nama Nabi, seakan-akan Nabi itu hanya bukan Tuhan aja, itu aja. Kalau Tuhan kan disembah, kalau manusia nggak boleh sembah. Cari penceramah yang mengagungkan nama Nabi, jangan bercanda-bercanda. Itu di Al-Quran dijelasin tuh, laknat Allah bagi orang yang menyepelekan Rasul SAW. Apalagi maulid cari dana dari warga, pulang, duitnya dikasih buat penceramah yang secara tidak langsung tanpa dia sadar dia hina-hina Nabi. Dia tanggung jawab nanti dia meldiam. Kalau orang dulu kalau sebut nama Nabi nangis. Imam Malik bin Anas, Imam Mazhab, idza dzukira indahu Nabi SAW isfarra launuhu wa baka. Imam Malik itu kalau disebut nama Nabi pucat nangis. Faqila lahu fi dzalik. Ditanya kenapa ente kalau sebut nama Nabi atau orang salawat pada Nabi ente dengar ente nangis, pucat wajah ente. Qala law ra'ait ma ra'aitu
la ra'aitum ma ra'aitu lama angkartumuna ala ma tarawun. Kalau ente bisa lihat apa yang pernah saya lihat, ente nggak kaget lihat aneh begini. Laqad ra'aitu Muhammad ibnul Munkadir wa kana min sayyidil qurra'i. Saya sudah lihat wali-wali hebat, orang alim. Kalau sudah disebut nama Rasulullah SAW indahu yabki hatta narhamuh. Itu orang-orang alim, guru-guru saya kata Imam Malik, kalau orang sebut nama Nabi langsung pucat mukanya, nangis sampai kita yang stop. Kesiannya, udah deh. Walaqad kuntu ra'aitu Ja'far bin Muhammad al-Baqir idza dzukira indahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam isfar wa lam yatahaddath an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa yatatahhar. Saya punya guru Imam Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir, kalau udah sebut nama Nabi langsung pucat nangis dan enggak mau sebut nama Nabi kecuali wudu. Enggak mau nyampein hadis Rasul kecuali punya wudu. Saking apa tuh? Ijlalan wa ta'ziman wa tashrifan wa tafkhiman lil Habib sallallahu alaihi wasallam, karena penghormatan untuk baginda Rasulullah. Jadi harus dita'ammul, kita ambil pelajaran kalau baca salawat khusyuk sebagaimana kita baca Quran. Seakan-akan Nabi ada di situ. Jadi muncul cahaya. Nabi betul-betul hadir, ngasih syafaat. Kalau bercandaan, apalagi tanggis, tahgir fi haqqin Nabi, nggak boleh. Ya, cuman banyak orang terlena dalam hal ini, dia tidak menyadarinya. Mudah-mudahan Allah SWT selamatkan kita. Faslun